Dan ini sangat berpengaruh banget loh dengan keadaan cuaca sekarang saat ini, di mana saat ini adalah bulan Mei tahun 2023 yang cuacanya ekstrim banget, melebihi dari 30 saat di Jakarta ini. Dan malaria ini sangat berpengaruh juga loh pada cuaca seperti ini, karena ini suatu penyakit biang keringat yang terjadi berupa adanya ruam yang kemarahan yang terjadi pada permukaan kulit. Dan ini terjadi karena ada sumbatan pada kelenjar keringat, namanya kelenjar keringat yang ekrit. Miliaria adalah suatu penyakit kulit yang sering dipicu oleh kelenjar dan saluran keringat ekstrim yang tersumbat, sehingga nantinya itu akan menyebabkan aliran balik keringat ekstrim tersebut ke dalam dermis maupun epidermis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa semua? Nah, pada kali ini saya dibantu oleh Safrizal Bayu Aditya, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi yang akan menyampaikan referatnya berjudul Miliaria. Dan ini sangat berpengaruh banget loh dengan keadaan cuaca sekarang saat ini, di mana saat ini adalah bulan Mei tahun 2023 yang cuacanya ekstrim banget, melebihi dari 30 saat di Jakarta ini. Dan malaria ini sangat berpengaruh juga loh pada cuaca seperti ini, karena ini suatu penyakit biang keringat yang terjadi berupa adanya ruam yang kemarahan yang terjadi pada permukaan kulit. Dan ini terjadi karena ada sumbatan pada kelenjar keringat, namanya kelenjar keringat yang ekrit. Banyak banget loh pada anak-anak atau bayi, ini paling sering ya, tapi orang dewasa pun bisa. Dan tentunya suhu ini sangat berpengaruh, yaitu tadi pada suhu tropis, pada kelembaban dan panas ya. Dan memang malaria ini banyak tipe-tipenya. Nah, untuk tahu semuanya ikuti aja deh dari Safrizal Bayu Aditya akan menjelaskannya bagaimana penyakit ini. Ikuti videonya, sharingkan pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safrizal Bayu Aditya. Sebelumnya juga terima kasih kepada Dr. Nenden SPKK yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi terkait miliaria pada hari ini. Dimulai dari definisi terlebih dahulu. Miliaria adalah suatu penyakit kulit yang sering dipicu oleh kelenjar dan saluran keringat ekstrim yang tersumbat, sehingga nantinya itu akan menyebabkan aliran balik keringat ekstrim tersebut ke dalam dermis maupun epidermis. Aliran balik ini akan menghasilkan ruam yang terdiri dari pembentukan vesikel berisi keringat di bawah kulit. Di sini juga terdapat klasifikasi dari miliaria, yaitu ada yang kristalina, rubra, dan profunda. Kemudian untuk faktor resikonya di sini yang pertama itu ada pseudo hypoaldosteronisme tipe 1, kemudian juga ada aktivitas fisik yang berat di mana nanti menyebabkan hiperhidrosis, kemudian juga adanya pada orang yang kurang penyesuaian diri terhadap iklim. Jadi di situ biasanya itu terdapat pada orang yang berpindah dari iklim yang tidak tetap menuju ke yang iklim tropis. Kemudian juga kondisi panas dan lembab, contohnya itu misalkan pada pasien yang demam dan lain-lain. Kemudian juga pada pasien memiliki sindrom Marfan, jadi sindrom ini tuh menyebabkan hiperhidrosis juga. Kemudian juga obat-obatan yang menyebabkan keluar keringat, contohnya itu obat-obatannya seperti betanekok, klonidin maupun neostigmine. Untuk epidemiologi itu sendiri, di sini menurut Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan tiap tahun terdapat 80% kejadian miliaria. Di antaranya itu 65% itu terjadi pada bayi. Kemudian miliaria ini menjadi masalah yang signifikan bagi personel militer penduduk Amerika dan Eropa yang berpindah tugas dari Asia Tenggara dan Pasifik. Juga berdasarkan harian Kompas Jakarta tanggal 15 Desember tahun 2008, dilaporkan terdapat 49,6% penduduk Indonesia itu memiliki resiko terkena miliaria atau biang keringat ini. Kemudian juga miliaria itu sering terjadi pada neonatus dan individu yang menderita peningkatan keringat serta mereka yang tinggal di iklim panas maupun lembab. Untuk patogenesisnya di sini, jadi etiologi utamanya itu berdasarkan dari beberapa penelitian itu disebabkan oleh Staphylococcus epidermidis, di mana Staphylococcus epidermidis ini merupakan bakteri gram positif yang berbentuk kokus dan tersusunnya secara berkelompok. Jadi Staphylococcus epidermidis ini akan melakukan toksin yang nantinya itu dapat merusak kelenjar ekstrim dan juga epitel dari kelenjar ekstrim tersebut, dan nantinya akan menghasilkan material ekstraseluler polisakarid substan, yang dimana material tersebut itu sifatnya itu lengket sehingga itu tuh dapat memblokir duktus dari tempat keluar si keringat tersebut.
Jadi di sini patogenesisnya tadi pertama panas atau lembab pada keadaan seperti ini maupun pada keadaan orang yang memiliki keringat berlebih yang nantinya itu terdapat adanya oklusi atau pemblokiran dari permukaan kulit bisa karena pakaian, perban maupun kondisi medis lainnya. Kemudian juga nanti gara-gara oklusi ini atau pemblokiran ini sehingga keringat itu tertahan di stratum corneum dan juga ductus kelenjar dari kelenjar ekrin ini akan tersumbat yang nantinya kalau misalkan terjadi secara persisten akan terjadi kebocoran keringat ke arah epidermis maupun dermis dari ductus yang nantinya akan menyebabkan dari tiga klasifikasi ini ada miliaria kristalina, miliaria rubra maupun miliaria profunda. Di mana kalau yang kristalina itu kebocorannya itu pada stratum corneum, sedangkan kalau yang rubra itu di subkorneal atau di bawahnya lapisan stratum corneum, dan juga untuk yang profunda itu biasanya itu di papilla dermis ataupun dermo epidermis junction. Kemudian di sini tadi juga sudah disebutkan sebelumnya kalau misalkan pada miliaria yang kristalina itu terjadi oklusi di ductus pada bagian stratum corneumnya. Kemudian kalau yang miliaria rubra itu pada lapisan subkorneal maupun yang profunda itu pada dermal epidermal junction. Untuk manifestasi klinisnya di sini pada pasien itu biasa mengeluhkan terdapat ruang kecil kemerahan dan juga biasa itu menonjol, kemudian juga terasa gatal, kemudian terkadang juga bisa terasa sakit ataupun perih. Kemudian juga di sini terkadang pada beberapa kasus bisa menyebabkan adanya benjolan yang mengeluarkan nanah. Di sini biasanya itu karena infeksi, kemudian juga bisa terdapat keluhan demam maupun gigil. Untuk cara diagnosisnya sebenarnya di sini hanya perlu dari anamnesis dan juga melihat dari pemeriksaan fisiknya. Kalau untuk miliaria kristalina biasanya itu muncul vesikel superficial berukuran 1 sampai 2 mm. Karena vesikelnya ini lapisannya tipis, dia tuh nanti akan membentuk seperti water droplet atau tetesan air yang nantinya itu gampang banget pecah. Kemudian ini tuh biasanya terjadi pada neonatus dan juga penggunaan obat kolinergik. Dan biasanya itu di sini pasien itu tidak memiliki keluhan terkait respon inflamasi seperti gatal, perih, dan lain-lain. Untuk yang miliaria rubra, di sini dia tuh akan terdapat makula atau papula erythematosa, biasanya ukuran 1 hingga 4 mm dengan vesikel mutata di atasnya dan ekstravehicular. Di sini juga pasien itu biasanya itu mengalami gejala gatal dan juga nyeri maupun perih. Terus juga kalau misalkan terdapat pustul, maka di situ sudah bisa mengindikasi kalau misalkan sudah terjadi adanya infeksi bakteri tersebut. Kemudian juga lesinya itu tadi terdapat di stratum spinosum maupun di subcorneal. Untuk yang miliaria profunda, di sini itu timbul lesi yang flash colored atau mirip kulit belibis berupa papul, multiple, discrete, non-pruritic, berwarna, biasanya itu warnanya itu juga hampir sama dengan yang sekitarnya, dan ini tuh biasanya itu tidak gatal maupun merah, terus juga lesi terdapat di derma epidermal junction. Jadi kalau misalkan melakukan bisa dilakukan pemeriksaan histopatologi. Kalau untuk yang miliaria kristalina biasanya itu vesikel intracorneum ataupun subcorneum itu tidak disertai adanya sel inflamasi di sekitarnya. Kemudian juga obstruksi dari saluran ekrin itu dapat diamati dalam stratum corneumnya tersebut. Kemudian pemeriksaan histopatologi pada yang tipe kristalina ini tidak menunjukkan adanya sel inflamasi maupun sel-sel yang multinuklear. Kemudian untuk yang miliaria rubra, di sini terdapat vesikel sponiotik yang terdapat di dalam stratum malpighi. Kemudian juga biasanya itu berasosiasi dengan saluran keringat ekrin dan juga tampak adanya peradangan periduktal. Untuk yang miliaria profunda, pada lesi awal biasanya itu ditemukan infiltrat, kemudian dari limfosit periduktal. Biasanya itu terdapat pada papilla dermis dan epidermis. Kemudian juga terlihat adanya pas positif diastasa eosinophilic case dalam lumen ductusnya. Kemudian juga untuk yang lesi udah lanjut itu udah terjadi spongiosis di sekitar epidermis dan juga parakeratotik hiperkeratosis scorioringium. Untuk diagnosis bandingnya itu di sini yang pertama itu untuk yang
yang kristalina itu bisa didiagnosis dengan impetigo vesiculosa karena di sini tuh terdapat papul yang menyerupai tetesan air juga. Kemudian cara membedakannya itu kalau untuk yang impetigo vesiculosa itu biasanya ada riwayat melepuh. Kemudian juga untuk yang miliaria rubra itu bisa didiagnosis banding dengan eritema toxikum neonatorum maupun folikulitis. Kemudian untuk yang miliaria profunda itu bisa didiagnosis banding dengan papular musinosis. Untuk tata laksananya, jadi tujuan pengobatannya itu untuk menghilangkan gejala dan juga mencegah terjadinya hiperpireksia atau demam panas tinggi dan juga heat exhaustion. Kemudian untuk yang terlaksana non medikamentos terlebih dahulu di sini kita tuh bisa melakukan mengontrol panas dan juga kelembapan pada lingkungan sekitar pasien, juga membatasi aktivitas pada udara panas. Kemudian juga di sini pasien juga bisa diedukasi untuk rutin mandi, juga penggunaan pakaian longgar serta yang menyerap keringat. Terus juga pasien juga bisa disarankan untuk berada pada lingkungan yang dingin, juga hindari pemakaian obat topikal dengan heavy atau bedak yang tentunya itu bisa menyebabkan pemblokiran dari ductusnya itu. Untuk medikamentosanya, untuk yang miliaria cristallina itu sebenarnya sifat itu kan asimptomatik, jadi dia itu bisa sembuh sendiri dalam waktu 24 hingga 48 jam. Kemudian untuk miliaria rubra, di sini dapat diberikan krim atau losio chlorhexidin. Ini tuh merupakan antibiotik, juga bisa ditambah atau tidak menggunakan asam salisilat 1% sebanyak 3 kali sehari. Kemudian kalau misalkan yang miliaria rubranya itu menjadi yang tipe pustulosa, di sini kita bisa kasih antibiotik topikal, contohnya itu clindamycin untuk mengatasi infeksinya tersebut. Kemudian untuk miliaria profunda, di sini tuh bisa digunakan kombinasi isotretinoin oral 40 mg per hari selama 2 bulan dan juga lanolin anhidrat topikal. Untuk komplikasinya itu yang paling sering terjadi itu yang pertama itu adanya gangguan dari termoregulasi yang nantinya itu akan berdampak buruk, dan juga adanya heat exhaustion, di mana nanti juga bisa miliaria itu memiliki komplikasi infeksi sekunder, contohnya itu tadi impetigo tropicalis. Kemudian untuk prognosisnya sendiri di sini kan prognosisnya itu baik. Kalau misalkan faktor resiko tadi itu bisa dihindari, juga penata laksanaan yang tepat. Terus juga pada kasus miliaria itu mengalami perbaikan setelah pasien itu dapat menghindari lingkungan yang memiliki udara yang panas dan juga bisa menghindari aktivitas yang memicu keringat berlebih. Ini untuk daftar pustakanya. Mungkin sekian. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tadi dari Safrizal Bayu Aditya yang menjelaskan bagaimana miliaria. Kalau sudah tahu, tentu kita tahu juga pencegahannya dan juga pengobatannya. Intinya adalah menjaga kulit tetap kering dan tidak lembab, dan udara di sekitar kita harus selalu sejuk. Dengan demikian, selesai sudah video ini. Jangan lupa di-sharingkan, dan jangan lupa juga di-subscribe, like, share, komen videonya. Ikuti video-video penyakit kulit selanjutnya, ya.